like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your loving take totally me. I am so obsessed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psikologi Unimal. Kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah video tentang neuropsikologi. Yang pertama, mari kita ketahui pengertian dari neuropsikologi. Neuropsikologi klinis adalah bidang studi yang berusaha untuk mendefinisikan hubungan antara proses otak dan perilaku manusia dan fungsi psikologis. Kemudian, mari kita ketahui tentang perkembangan sejarah neuropsikologi. Neuropsikologi baru-baru ini didefinisikan sebagai bidang studi. Istilah ini tampaknya telah digunakan pertama kali pada akhir tahun 1940-an. Namun di baliknya, terdapat sejarah panjang pemikiran dan spekulasi tentang pikiran dan hubungannya dengan otak. Sejak tahun 500 sebelum Masehi, para ahli memperdebatkan apakah pikiran terlokalisasi di otak atau di jantung. Pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles memutuskan bahwa pikiran harus berada di dalam hati, karena itu hangat dan aktif. Dan pada abad kedua Masehi, setelah mempelajari efek kerusakan otak pada perilaku gladiator yang terluka, dokter Romawi yang terkenal, Galen, melokalisasi pikiran di otak. Kemudian, perdebatan terfokus pada di mana tepatnya di dalam otak pikiran dilokalisasi. Pada abad ke-16, Andreas Felicius menghentikan teori ini dan membedah otak dan menemukan bahwa ventrikel memiliki ukuran yang sama pada hewan dan manusia. Karena orang dianggap jauh lebih rasional daripada hewan, dia beralasan bahwa pikiran harus berada di jaringan otak mereka yang jauh lebih besar. Yang paling penting bagi neuropsikologi adalah beberapa jalur penelitian di tahun 1800-an yang berfokus pada kemungkinan hubungan antara perilaku spesifik dan area spesifik otak. Selanjutnya ada prinsip dasar neuropsikologi. Yang pertama ada lokalisasi fungsi, yaitu yang mengacu pada fakta bahwa otak diatur dalam cara yang terkotak-kotak, dengan bagian-bagian berbeda yang bertanggung jawab atas keterampilan atau indera yang berbeda. Kemudian ada lateralisasi fungsi. Lateralisasi fungsi terdapat dua bagian. Ada hemisfer spesialisasi belahan kiri yang dikenal dengan belahan dominan secara keseluruhan, dan hemisfer spesialisasi belahan kanan atau biasa disebut dengan non-dominan. Selanjutnya ada teknik penilaian neuropsikologi. Pengembangan teknik penilaian neuropsikologis pada pergantian abad ke-20, Alfred Binet mulai menilai anak-anak yang mengalami kerusakan otak di Paris. Meskipun tes-tes ini biasanya dianggap sebagai awal dari tes inteligensi modern, tes-tes ini juga meramalkan penilaian neuropsikologis. Ada 5 kelompok ilmuwan yang secara khusus memberikan kontribusi penting di bidang pada periode ini. Yang pertama itu ada The Montreal Neuropsychological Institute atau Michigan University Group, khususnya Brenda Minard dan Doane Kimura, yang mempelajari efek dari banyak jenis spesifik atau vokal lesi otak pada perilaku. Yang kedua ada Hans Lucas Teber-Yang bersama dengan beberapa rekannya di New York University College of Medicine dan Massachusetts Institute of Technology, mempelajari efek perilaku dari cedera tempur pada otak. Yang ketiga ada kelompok administrasi veteran Boston dan Fakultas Kedokteran Universitas Boston, termasuk Eddie Kaplan, Nelson Butler, dan Harold Goldglass, yang dengan cermat mengklasifikasikan berbagai bentuk afasia dan amnesia dan yang menekankan perlunya mempelajari proses yang berkontribusi pada kinerja objektif defisit. Yang keempat ada Arthur L. Benton di University of Iowa di tahun 1945 mengembangkan Benton Visual Retention Test, sebuah tes memori visual yang masih digunakan sampai sekarang. Yang kelima Alexander Luria
seorang ilmuwan Rusia yang pendekatan uniknya terhadap neuropsikologi menjadi sangat berpengaruh di Barat setelah terjemahan bukunya Hyperfungtion in Man di tahun 1966 dan metode deskripsi sistematis oleh psikolog Denmark Anneliese Christensen pada tahun 1975. Bismillahirrahmanirrahim. Pendekatan neuropsikologi untuk psikopatologi. Baru-baru ini, penelitian dalam neuropsikologi telah mulai menjelaskan sejumlah gangguan psikologis, termasuk depresi dan skizofrenia. Ahli neuropsikologi juga mulai memperluas pemahaman kita tentang beberapa masalah masa kanak-kanak, terutama cacat otak. Depresi ahli saraf telah tertarik pada depresi sejak tahun 1970-an. Ketika saya secara sistematis didokumentasikan bahwa berbagai jenis kerusakan otak menghasilkan berbagai jenis reaksi emosional. Menurut Gainotis pada tahun 1972. Misalnya, pasien dengan kerusakan otak kanan sering menunjukkan reaksi yang agak ceria, tidak pantas dan tidak peduli terhadap kecacatan dan rawat inap mereka. Reaksi euforia atau ketidakpedulian ini sering disertai dengan anosognosia atau ketidaksadaran akan defisit. Sebaliknya, pasien dengan kerusakan otak kiri sering menunjukkan reaksi bencana yang ditandai dengan air mata, despair, dan gejala depresi lainnya, menurut Gainotti pada tahun 1972. Studi yang lebih baru telah mengkonfirmasi bahwa 1/3-2/3 pasien menjadi depresi setelah mengalami kerusakan pada sisi kiri otak. Itu menurut Starkestein dan Robinson pada tahun 1988. Studi-studi ini juga menunjukkan bahwa kemungkinan depresi meningkat dengan meningkatnya kedekatan lesi ke bagian depan otak. Semakin dekat lesi ke kutub frontal hemisfer kiri, semakin parah depresinya. Tampak respon emosional bukan sekedar reaksi terhadap pengalaman menjadi terganggu. Dalam suatu penelitian yang membandingkan pasien stroke dengan pasien ortopedi yang menderita tingkat kecacatan yang sama, 4 kali lebih banyak pasien stroke yang mengalami depresi, yaitu menurut Falstein, Mayberger, dan Metzhong pada tahun 1977. Dan selanjutnya yaitu pelatihan neuropsikologi klinis. Di sini bagian dari tugas divisi neuropsikologi klinis yaitu apa? Adalah untuk menentukan pelatihan dan pengalaman pendidikan yang diperlukan untuk menjadi ahli neuropsikologi klinis yang kompeten dan untuk mengembangkan prosedur untuk memperoleh kredensial untuk menunjukkan kompetensi tersebut. Akibat American Board of Clinical Neuropsychology telah dibentuk sebagai komponen American Board of Professional Psychology. Individu yang telah menjalani pelatihan yang tepat dan memiliki pengalaman yang cukup dalam praktik neuropsikologi klinis. Saat ini, 5 tahun praktik pasca doktoral dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian status diplomat dalam neuropsikologi klinis. Pernyataan berikut definisikan neuropsikologi klinis diadopsi oleh eksekutif. Selanjutnya yaitu Komite Divisi 40 pada pertemuan apa pada tanggal 12 Agustus 1988. Neuropsikologi klinis adalah psikolog profesional yang menerapkan prinsip penilaian dan intervensi berdasarkan studi ilmiah tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi normal dan abnormal sistem saraf pusat. Neuropsikologi klinis adalah penyedia layanan diagnostik dan intervensi psikologi tingkat doktoral yang telah menunjukkan kompetensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk kesejahteraan manusia. Tarikh berikut berhasil menyelesaikan pelatihan didaktif dan pengalaman sistematif dalam neuropsikologi dan neurosisken di Universitas Terakreditasi Regional. B. 2 tahun atau lebih pelatihan terawasi yang sesuai dengan penerapan neuropsikologi, layanan, dan pengaturan klinis. C. Perizinan dan sertifikat untuk memberikan pelayanan psikologi kepada masyarakat oleh undang-undang negara bagian atau provinsi tempat ia berpraktik. D. Tinjauan oleh rekan sejawat
sebagai ujian kompetensi ini. Pencapaian ABCN atau ABPP, Diploma dalam Neuropsikologi Klinis, adalah bukti paling jelas kompetensi sebagai neuropsikologi klinis karena memastikan bahwa semua kriteria ini telah terpenuhi. Nah, pernyataan ini bersama dengan serangkaian dokumen penting yang berkaitan dengan neuropsikologi klinis muncul dalam volume berjudul The Teaching Goes to Professional Practice in Clinic Neuropsikologi menurut Adams dan Roger pada tahun 1992. Volume ini berisi pedoman divisi 40 untuk program pelantikan doktoral dan neuropsikologi. Daftar program tersebut di tingkat doktoral, pasca doktoral, dan magang. Sarjana yang tertarik untuk mengejar bidang neuropsikologis dapat merujuk ke bagian yang menggambarkan pengalaman yang berguna untuk dicari di tingkat perguruan tinggi. Baik, saya akan menjelaskan arah masa depan dalam neuropsikologi. Salah satu tren yang paling jelas dalam penelitian dan praktik neuropsikologi adalah meningkatkan ketergantungan pada ukuran fungsi otak seperti PET, MRI, dan indeks lain dari aktivitas dan organisasi otak regional. Pengembangan lanjutan dan penyempurnaan teknik ini kemungkinan besar dan mereka akan menjadi lebih mudah diakses oleh peneliti dan klinisi. Dalam kombinasi dengan ukuran lain dari fungsi neuropsikologis, kognitif, perhatian, dan emosional, ukuran aktivitas otak akan menyediakan database baru untuk bidang tersebut. Neuropsikologi di tempat kerja. Ahli neuropsikologi menerapkan hasil penelitian neuropsikologis dalam pekerjaan mereka dengan anak-anak dan orang dewasa yang mengalami trauma atau cedera pada otak, atau yang mengalami masalah lain yang berkaitan dengan kerusakan otak. Spekulasi tentang hubungan pikiran dengan otak kembali ke zaman kuno. Tetapi neuropsikologi tidak didefinisikan sebagai bidang ilmiah sampai akhir 1940-an. Dan neuropsikologis klinis tidak muncul sebagai spesialisasi profesional yang khas pada tahun 1970-an. Salah satu prinsip organisasi yang paling penting yang mendasari paling penting hubungan otak perilaku adalah lokalisasi fungsi, yang mengacu pada fakta bahwa bagian otak yang berbeda bertanggung jawab atas keterampilan atau indera yang berbeda. Baik teman-teman, sekian video presentasi tentang neuropsikologi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, tolong ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.